Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Madani Erwanti Nitias dengan NPM 2070528 kelas A1 mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama 1 semester ini. SMK 3 sendiri atau dengan kepanjangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Untuk bahasa-bahasa dasar pengertian dasar SMK 3 sendiri seperti K3, buruh, pekerja, tenaga kerja, ataupun pengusaha atau audit SMK 3 sendiri bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan K3 sendiri memiliki 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama ada penetapan kebijakan ketiga dan menjamin komitmen perencanaan ketiga. Ada penerapan ketiga, yang keempat ada pengukuran dan evaluasi, yang kelima ada peninjauan ulang dan peningkatan SMK 3 oleh manajemen. Kewajiban SMK 3 sendiri tidak diberlakukan untuk semua perusahaan, kecuali setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Yang diwajibkan di sini adalah perusahaan yang memiliki pekerja atau jumlah pekerja paling sedikit 100 orang atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Untuk landasan hukum Sistem Manajemen Keselamatan 3 sendiri ada yang pertama Undang-Undang 45 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ada yang ketiga untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima ada Peraturan Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan keempat atas Peraturan Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Yang keenam ada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kesertaan, pembayaran iuran, santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam rencana menerapkan SMK 3 sendiri, perusahaan wajib berpedoman kepada yang pertama Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada konvensi atau standar internasional seperti OSH 18001, ada ISO 45001 dan lain-lainnya. SMK 3 sendiri dalam kebijakan nasional tentang K3 meliputi yang pertama penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, penetapan kebijakan K3 sebagaimana yang dimaksud adalah kebijakan nasional tentang K3 dilaksanakan oleh pengusaha dan ada 3 tahap dalam pengendalian risiko. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya, yang kedua ada lakukan penilaian risiko, dan yang ketiga adalah kendalikan risiko.
Perusahaan dalam menyusun rencana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus melibatkan para pihak. Yang pertama ada ahli K3, yang kedua ada panitia pembina K3 atau biasa disingkat P2K3, yang ketiga adalah wakil pekerja atau buruh, yang keempat ada pihak lain yang terkait pada perusahaan. Dalam tingkatan perencanaan sistem manajemen K3 sendiri, perusahaan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkat awal dengan 10 elemen dan 64 kriteria, dan tingkat transisi dengan 11 elemen dan 122 kriteria, dan ada tingkat lanjut dengan 12 elemen dan 166 kriteria. Untuk tingkat penerapan SMK 3 sendiri berdasarkan sifatnya memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama ada kategori kritikal, kategori mayor, dan kategori minor. Untuk elemen-elemen yang telah saya sebutkan tadi, di sini ada penjelasannya. Untuk 12 elemen yang harus dipenuhi dalam penerapan SMK 3 yaitu ada yang pertama pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua ada strategi pendokumentasian, dan yang ketiga ada peninjauan ulang desain dan kontrak. Yang keempat ada pengendalian dokumen. Yang kelima ada pembelian. Yang keenam ada keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh adalah standar pemantauan. Yang kedelapan adalah pelaporan dan perbaikan. Yang kesembilan ada pengelolaan material pemindahan. Yang kesepuluh ada pengumpulan dan penggunaan jasa. Yang ke-12 ada audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ke-12 ada pengembangan keterampilan dan kemampuan. Untuk pada elemen 7 telah disebutkan standar pemantauan dilakukan. Dalam elemen ini tuh ada pemeriksaan bahaya pada area atau lingkungan kerja, baik dari lokasinya, alat-alat pekerjaannya, maupun dari kesehatan para pekerja atau tenaga kerjanya. Untuk elemen 8, pelaporan dan perbaikan kekurangan, di situ adalah pelaporan bahaya, pelaporan kecelakaan, pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan, dan penanganan masalah. Untuk pelaporan bahaya sendiri di sini dimana kalau jika ada suatu bahaya terjadi di area kerja itu wajib dan harus dilaporkan dan agar dapat dicatat oleh perusahaan agar menjadi catatan K3, catatan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Pelaporan kecelakaan sendiri ini wajib dilakukan dan wajib diterapkan oleh seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Untuk elemen 9 di sini ada pengolahan material dan pemindahannya. Di sini adalah penanganan secara manual dan mekanis. Penanganan secara manual itu yang dilakukan oleh bagian tubuh kita sendiri, kita lakukan dengan tenaga kita sendiri tanpa bantuan alat. Dan jika penanganan dilakukan secara mekanis, itu dilakukan menggunakan alat bantu seperti alat berat ataupun alat-alat lainnya. Sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan. Di sini untuk pengangkutan telah saya sebutkan tadi bisa dilakukan secara manual dan mekanis sesuai dengan bahan yang ingin diangkut. Untuk penyimpanannya sendiri sesuai juga dengan bahan-bahan apa yang ingin disimpan sesuai dengan lokasi penyimpanan yang sesuai. Untuk pembuangannya sendiri seperti misalkan bahan-bahan bahaya seperti bahan-bahan kimia yang tidak dapat diolah kembali, ataupun jika pembuangannya dapat merusak lingkungan sekitar, itu harus diolah kembali dan dibuang pada tempat yang sesuai. Untuk elemen 10 di sini ada pengumpulan dan penggunaan data. Di situ ada catatan K3, data dan laporan K3. Catatan K3 sendiri ini harus disimpan dengan rapi dan apabila suatu waktu dapat digunakan atau dibutuhkan dapat dicari dengan. Jadi penyimpanan untuk data laporan dan catatan sendiri ini dapat dipisahkan mana yang penting dan mana yang
tidak terlalu penting ataupun tidak digunakan setiap hari. Untuk penyimpanannya sendiri tidak boleh disimpan di satu device, harus ada cadangannya. Jadi sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, laporan atau data-data tersebut tidak hilang. Pada elemen ke-11 di sini adalah pemeriksaan saat sistem manajemen K3. Di sini ada audit internal SMK 3. Untuk tahapan audit sendiri ini ada input, yaitu kebijakan dan perencanaan, ada proses implementasi dan operasi, ada output, evaluasi dan peninjauan ulang. Di sini audit terbagi dua, ada audit internal dan audit eksternal. Audit internal itu dilakukan oleh orang dalam perusahaan, tim dalam perusahaan, sedangkan eksternal adalah dilakukan oleh tim audit luar ataupun dari tim luar perusahaan. Untuk elemen ke-12 di sini adalah pengembangan keterampilan dan kemampuan. Di sini ada strategi pelatihan. Untuk pelatihan sendiri di sini wajib untuk setiap pekerja di dalam perusahaan tersebut sesuai dengan tingkatannya. Apabila perusahaan tidak menyediakan pelatihan, bisa dari perusahaan lain, seperti misalkan bekerja sama dengan perusahaan pelatihan lain agar setiap pekerja mendapatkan kewajiban pelatihan tersebut. Pelatihan khusus seperti bekerja di ketinggian ataupun pengelasan ataupun sesuatu pekerjaan yang harus memiliki pekerja yang berkeahlian khusus. Nah, untuk selesai dari audit ini harus dibuat laporan secara mendetail dan dijadikan laporan K3. Nah, untuk ketidaksesuaian setiap kriteria yang telah saya sebutkan tadi, jika kriteria tersebut terpenuhi mendapat satu poin, dan sebaliknya jika tidak itu akan mendapat 0 poin. Di sini jika nilai lebih dari 0 sampai 59% itu nilai penerapannya masih kurang, sedangkan 60 sampai 84% itu baik, dan jika mendapat nilai 85 sampai 100% itu penerapannya telah memuaskan dan semua kriteria telah dilakukan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.